Dalam bagian satu ini diawali dengan perayaan ulang tahun Hina dari kekasihnya. Ketika hendak mencium Hina, Na mempunyai cara untuk menghindari ciuman dari kekasihnya tersebut. Begitu saja, hubungan Hina berakhir. Karena pria mungkin tidak mau berhubungan karena Hina anti berciuman. Hina bekerja sebagai guru di SMA, menurut siswa yang diajarnya. Dia harus lebih memperhatikan penampilannya dan dia harus berkencan. Jika tidak, dia akan terus memisahkan pasangan yang berciuman. Saat sedang minum-minum dengan rekan kerjanya, Hina mendapat kabar jika sahabatnya akan menikah dengan cinta pertamanya. Hina yang tersulut emosi akhirnya meminum banyak soju hingga membuatnya sedikit tidak sadar. Hina tertarik dengan teman kerjanya, Pak Li. Saat Pak Li berkata jika tipe wanita idamannya adalah wanita yang suka duluan, maka membuat Hina bahagia. Dengan keadaan yang masih setengah sadar, Hina menghampiri Pak Li di depan kafe. Dia menyatakan perasaannya saat itu juga. Hina melangkah mendekat, mencium bibir Pak Li tiba-tiba. Di tengah ciumannya, Pak Li memanggil namanya. Seketika Hina sadar jika pria yang diciumnya adalah Pak Jin. Sedangkan Pak Li tengah menyaksikan keduanya. Hina saat itu juga meminta maaf dan berlalu pergi. Saat mencium pria, dia akan menjadi anjing. Maka dari itu dia harus sampai ke rumah secepat mungkin. Ini disebabkan karena sebuah kutukan. Sesampainya di rumah, kakaknya dibuat terkejut karena ini pertama kalinya Hina berubah menjadi anjing. Mungkin dia akan kembali menjadi manusia lagi. Besok pukul 6 dan akan berubah jadi anjing di tengah malam. Selama 100 hari, jika dia tidak bisa mematahkan kutukannya saat itu, dia akan menjalani hidupnya sebagai anjing seumur hidupnya. Seperti pamannya, Hina terlalu takut untuk mengajar lagi karena kejadian semalam. Tapi dia seolah berusaha menjelaskan pada Pak Li jika kejadian semalam benar-benar sebuah kesalahan. Dan Pak Li menyuruh Hina untuk meminta maaf pada Sewon Pak Jin. Hina meminta maaf pada Pak Jin. Dia juga berterima kasih karena Pak Jin telah merahasiakannya dari teman kerjanya. Dia orang yang murah hati, dan Pak Jin tidak mempermasalahkan hal tersebut. Salah satu cara memecahkan kutukan sialan ini adalah mencium orang itu lagi selagi Hina dalam wujud anjing. Dan Hina harus menjebak Pak Jin agar dia bisa menciumnya lagi. Keesokannya Hina tak henti-hentinya berusaha. Seperti membersihkan meja Pak Jin, memberi pencuci tangan. Dia terus mengajak makan malam dan minum soju. Dan akhirnya Pak Jin mengatakan jika dia senggang malam ini. Hina berusaha membuat Pak Jin segera mabuk agar misinya berhasil malam ini. Sambil menikmati makanannya, Pak Jin mengatakan jika dia tahu niat. Hina terus-terusan mengajak Pak Jin makan malam adalah agar dia menjadi perantara Hina dan Pak Li. Mengingat keduanya memiliki hubungan yang dekat. Dan Hina juga bertanya, kenapa Pak Jin seolah membencinya dari dulu? Karena setiap kali mereka berdua bersama, Pak Jin selalu menghilang tiba-tiba. Pak Jin hanya menjawab jika setiap kali dia bersama Hina, maka ada sesuatu seperti itu. Pak Jin pun meminta maaf karena menghindari Hina karena tidak nyaman. Tapi itu bukan karena dia tidak menyukainya. Karena hampir menunjukkan tengah malam. Hina seketika pergi dan menyuruh Pak Jin untuk keluar si gang dekat restoran. Hina yang sudah berubah wujud menjadi anjing tengah menunggu Pak Jin di gang tersebut. Saat Pak Jin sudah mendekat, Hina berlari ke arahnya. Berputar-putar seolah menggoda Pak Jin agar menggendongnya. Pak Jin langsung menegang dan terjatuh. Dia naik ke atas tempat sampah. Dan saat itu juga Hina sadar jika Pak Jin takut pada anjing. Dia terus menggoda Pak Jin. Dan tentu Pak Jin semakin takut. Lalu bagaimana dengan kutukannya?